Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan laporan keuangan perbankan konvensional dan perbankan syariah. Adapun nama anggota dari kelompok 12 yang pertama yaitu saya sendiri, Sofa Musdalifah dengan NIM 2014-2041. Yang kedua ada Naili Sakdah dengan NIM 2014-2043. Dan yang terakhir yaitu ada Dita Herdiani dengan NIM 2014-2074. Langsung saja kerangka dasar penyusunan laporan keuangan dan penyajian laporan keuangan perbankan syariah itu diatur dalam PSAK nomor 59 tentang laporan keuangan. Selanjutnya tujuan laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan putusan, investasi dan pembiayaan. Yang kedua, menilai prospek arus kas. Yang ketiga, informasi atas sumber daya ekonomi. Yang keempat, kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Yang kelima, memberikan informasi atas tanggung jawab bank terhadap pihak lain. Dan yang terakhir adalah pemenuhan fungsi sosial. Selanjutnya ada perbedaan laporan keuangan bank syariah dan bank konvensional. Langsung saja, laporan keuangan yang harus dibuat dalam bank konvensional itu diatur dalam PSAK 31 ialah sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, ada catatan laporan keuangan. Sedangkan di dalam laporan keuangan bank syariah itu terdapat dalam PSAK syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan laporan keuangan. Yang keenam, laporan investasi terikat. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Baik, penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dita Herdiani dengan NIM 2014-2074. 1. Laporan posisi keuangan atau neraca. Dalam unsur aktiva neraca bank syariah, beberapa hal yang berbeda dengan unsur neraca bank konvensional yang perlu dijelaskan. Dalam bank konvensional, penyaluran dana hanya dicabut dalam perkiraan kredit atau pinjaman yang diberikan. Hal ini sangat berbeda dengan bank syariah, di mana dalam penyaluran dana dicabut dalam perkiraan yang sesuai dengan prinsip penyalurannya, yaitu A. Prinsip jual beli dibukukan pada perkiraan piutang, seperti piutang murabahah, piutang istisna, piutang salam. B. Prinsip bagi hasil ditampung dalam perkiraan investasi, seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. C. Prinsip ijarah dicatat dalam perkiraan aktiva ijarah. 2. Laporan laba rugi. Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi bank syariah adalah 1. Pendapatan operasi utama, yang meliputi pendapatan penyaluran yang menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, serta pendapat bersih ijarah. 2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. 3. Pendapatan operasi lainnya seperti pendapatan atas fee mudharabah muqayyadah, fee wakalah, fee kafalah, dan pendapatan atas layanan berdasarkan imbalan lainnya. Yang keempat, beban-beban seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, dan beban operasi lainnya. 3. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. 4. Laporan arus kas. Di dalam laporan keuangan arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang masuk atau diterima berupa uang tunai dan investasi tunai dari pemilik perusahaan. Lalu jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan seperti utang dan beban-beban yang perlu dibayarkan.
5. Catatan laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan-catatan tambahan yang diberikan kepada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. 6. Laporan investasi terikat. Laporan perubahan dana investasi terikat ini memuat laporan dari mudorobah muqayyadoh atau investasi terikat dengan pola penyaluran channeling. Untuk investasi terikat dengan pola penyaluran executing dilaporkan dalam neraca atau on balance sheet. Laporan perubahan dana investasi terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Naili Sakdah dengan NIM 2014-2043. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan 1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan berupa infak, sedekah, hasil pengolahan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, serta pendapatan non-halal. Kedua, penggunaan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Ketiga itu kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan. Kemudian saldo awal dana penggunaan dana kebajikan dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. 8. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan A. Dana zakat berasal dari wajib zakat atau muzaki, zakat dari dalam entitas syariah, dan zakat dari pihak luar entitas syariah. B. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, riqab, orang yang terlilit hutang atau gharim, mu'alaf, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan atau hidup ibnu sabil, dan amil. Yang C. Kenaikan atau penurunan zakat. Yang D. Saldo awal dana zakat. Dan E. Saldo akhir dana zakat. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.